Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Sebagaimana biasa, sebelum kita beraktivitas, kita mau mulai hari ini dengan mencari Tuhan, amin. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, hati yang bersukacita dan penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan sudah menunjukkan anugerah kebaikannya bagi kita, amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur karena Tuhan adakan hari ini bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Dan karena itu kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu, menjadi penyemangat bagi kami untuk melangkah di hari ini. Terima kasih Engkau telah menjaga, menyertai, memberkati selama petiduran kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan karena itu kami hendak memulai hari ini dengan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar, bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 17 pada ayat 40 sampai dengan 58. Judul dari perikop ini, perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayatnya yang ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya.
ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Ayat 58, kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku, Isai orang Bethlehem itu." Demikian di 1 Samuel 17 ayat 40-58 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perkelahian Daud dengan Goliat. Tentu kita sudah tahu cerita ini, kisah ini sejak sekolah minggu ya. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa hadapi tantangan dan raih kemenangan. Amin. Sekarang ini adalah masa-masa sukar. Karena itu saya mau katakan, milikilah kesiapan untuk menghadapi tantangan, hambatan, kesulitan, dan musuh-musuh yang siap menghadang langkah kita. Amin. Tidak perlu kecut dan tawar hati, sebab ada jaminan penyertaan dari Tuhan kita. Amin. Yang harus selalu kita ingat adalah bahwa tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Punya tekad dan keberanian untuk berperang melawan musuh, itulah awal dari sebuah kemenangan. Banyak orang memiliki impian yang besar dan potensi berkemenangan dalam hidupnya, tetapi mereka tidak mau membayar harga, tidak mau menyalipkan kedagingan, takut berperang melawan musuh, takut menghadapi tantangan. Karena itu hidupnya begitu-begitu saja, dan kehidupan rohaninya pun jalan di tempat, tetap saja kerdil. Nah, Daud ketika orang-orang Israel takut dan gentar menghadapi Goliat, ia justru memilih untuk berlari ke barisan musuh. Dikatakan di ayat 48 tadi, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Perhatikan, Daud berlari, iya kan? Jadi ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, Daud bersegera berlari, iya kan? Dia bersegera, dia berlari ke barisan musuh itu. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa Daud punya keberanian untuk maju bertempur sementara barisan Israel memilih kabur? Iya kan? Mengapa? Ya, jawabannya adalah karena ia tahu bahwa ada Tuhan yang turut beserta dia. Amin. Karena itu kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan begini, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau tidak maju berperang, ya kan? Kita lihat kalau Daud itu tidak maju berperang, dan kalau kita tidak siap maju untuk berperang, tidak akan pernah ada yang namanya kemenangan. Perhatikan, ketika itu Daud tidak mau terprovokasi oleh perkataan musuh yang melemahkan. Iya kan? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar baik, kemenangan hanya akan terjadi jika kita mau bergerak maju dan masuk ke medan peperangan. Kita berani keluar dari zona nyaman, kalahkan ketakutan, dan hadapi lawan. Amin. Keberanian Daud menemui Goliat, Goliat itu adalah raksasa Filistin, itu bukanlah sesuatu tindakan nekat tanpa dasar Bapak Ibu, tapi dilandasi oleh imannya kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ini
keyakinan iman seorang Daud, sehingga dia berani maju menghadapi Goliat. Hal ini yang mendorong Daud untuk maju berperang menghadapi Goliat. Dan kita tahu Goliat itu artinya pemenggal kepala. Jadi Goliat itu artinya pemenggal kepala. Bapak Ibu, saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita tidak memiliki keberanian untuk maju menghadapi lawan, maka Goliat atau raksasa persoalanlah yang akan memenggal dan mematahkan segala kerinduan dan impian hidup kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ingat, iman selalu bekerja sama dengan perbuatan. Amin. Tindakan yang didasarkan kepada iman yang benar tentu menghasilkan kemenangan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan supaya kami tidak takut menghadapi musuh, tetapi kami berjalan bersama Tuhan dan kami harus berani keluar dari zona nyaman. Kami kalahkan ketakutan dan kami hadapi lawan-lawan kami. Terima kasih Tuhan, karena bersama Engkau kami tampil menjadi pemenang. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Ada kemenangan, ada kesuksesan, ada penyertaan perlindungan Tuhan, sehingga hari ini menjadi hari yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah